Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Menanggapi beberapa pertanyaan tentang timer relay, salah satunya ada yang bertanya seperti ini. Bagaimana bila triggernya ngambil dari USB juga? Apa aja yang harus disambungkan, Kang? Baik, sebelum itu kita akan jelaskan dulu bahwa timer ini memerlukan trigger untuk setiap modenya, kecuali mode 3.2 yang akan langsung start tanpa trigger. Timer ini untuk input triggernya dari sebelah sini. Ini bisa dilihat dari bagian belakangnya. Di sini ada trigger dan ground T. T ini adalah trigger. Jadi ground trigger ini tidak tersambung dengan ground power supply ya. Jadi terpisah. Jika ingin menyatukan, maka di sini saya memasang pin header ya dan sudah disatukan dengan jumper. Jadi sekarang untuk ground trigger dan juga ground power supply sudah disambungkan. Kemudian untuk triggernya di sini bisakah menggunakan tegangan dari USB? Jawabannya bisa. Kita akan hidupkan timer ini menggunakan power dari USB ya. Nah, di sini sudah hidup dengan mode P1.1. Dan untuk triggernya, di sini akan saya sambungkan dengan kabel untuk bagian trigger ya. Nah, seperti itu kita akan baut kencangkan. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, di sini untuk 5 volt jalur dari input USB. Nah, ini ya 5 volt ini ke sini, ke kaki dari LM78M05 ya. Nah, ini ya. Ini 5 volt. Jadi bisa ya. Tuh. Ataupun kaki ini juga sebenarnya bisa tuh. Soalnya di sini tegangannya 3 volt lebih ya. Ini 5 volt. Nah, jadi ini jalurnya ke sini. Ke sini. Masih bisa. Nah, jadi dari sini bisa ya. Tuh. Ataupun dari sini juga bisa. Nah, dari sini ya, dari input 5 volt jawabannya bisa. Namun tentu saja ini untuk ground trigger harus disambungkan dengan ground power supply. Kita akan cabut untuk ground. Ini kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Nah, bisa kan? Ketika ini hanya dicabut untuk jumpernya. Nah, ini sudah dicabut jumpernya, ini tidak akan bisa. Nah, karena ini untuk input trigger ini sangat terpisah ya, terisolasi. Di sini juga memakai optocoupler. Jadi inputnya untuk ini, untuk anoda dan juga katoda, ini hanya terpisahkan melalui resistor 1 kilo ya untuk inputnya. Kemudian di sini untuk jumpernya ke sininya, bagian optocoupler kaki 3 dan 4 yaitu emitor dan kolektor ya. Jadi sebenarnya bisa juga seperti ini ya. Ini triggernya seperti ini, di shortkan saja untuk kaki 3 dan 4. Tuh bisa ya sebenarnya. Namun ini untuk agar amannya saja, agar aman, dari sana juga didesain ini memakai pemisah optocoupler ya. Jadi seperti ini tuh. Ini ke triggernya ke sini ya, ke kaki input dari regulator LM78M05. Tuh. Ataupun kaki outputnya juga sebenarnya bisa, karena di sini ada bocor tegangan ke kaki inputnya tuh. Atau alternatif bisa seperti ini, shortkan saja. Tuh, di shortkan saja juga bisa sebenarnya. Karena fungsi dari optocoupler ini juga memisah antara kaki 3 dan 4 sama input. Jadi input ini tidak akan mengganggu dari kinerja microcontroller ya. Seperti itu. Jadi jawabannya bisa banget. Tuh. Ya, jadi seperti itu. Untuk versi untuk mode 3.2, nah ini tidak perlu pentriggeran. Jadi dia akan otomatis menghitung ketika ini dihidupkan ya, contoh. Nah, hanya mode 3.2 tidak memerlukan trigger ya. Tuh. Dia akan otomatis dan ini akan ada loop-nya. Jadi seperti itu ya untuk tutorial kali ini, atau informasi yang bisa disampaikan mengenai
timer ini. Jadi menjawab pertanyaan apakah atau bagaimanakah cara men-trigger ini jika inputnya hanya memakai power USB 5 volt ya. Oke, seperti itu untuk informasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.